Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari MTS Negeri 1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, peserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas learning journal tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI, kemudian Ketua Panitia, Bapak Ahmad Zubaini SAG MAB, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ikut dalam pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Kemudian pembimbing kami Bapak Dr. Andos Bambang Rudianto MPD, yang telah dengan ikhlas, sabar, dan selalu memotivasi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Ibu Wirindwi Agustin, Ibu Ida Ayu Kademas Utari Dewi sebagai panitia, dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Kelas Pelatihan Jarak Jauh Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-15, Bapak Dian Awal Julian. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menggunakan pendekatan berbasis keilmuan atau scientific. Nah, menurut Arens pada tahun 1997, tidak ada satupun model pembelajaran yang paling baik di antara yang lainnya. Jadi masing-masing model pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan model pembelajaran, kita sebagai guru itu perlu menyesuaikan dengan berbagai pertimbangan, antara lain karakteristik mata pelajaran, kemudian KD atau materi pembelajaran, kemudian karakteristik dan modalitas belajar siswa yang akan belajar dengan model tersebut, kemudian sarana pendukung belajar lainnya. Nah, model pembelajaran tertentu itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sempurna dan sesuai dengan tujuan belajar manakala dilengkapi dengan model pembelajaran lain. Nah, praktek ini mendorong tumbuhnya inovasi pembelajaran yang berdampak kepada situasi pembelajaran aktif atau active learning. Nah, sehingga di sini kita akan membahas ada empat jenis model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan atau merencanakan pembelajaran kita. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah model project based learning atau yang biasa kita singkat PJBL. PJBL ini adalah model pembelajaran di mana siswa menerima pengetahuan dan keterampilan baru melalui suatu tahapan pembelajaran yang sistematis untuk pada akhirnya itu dapat menghasilkan suatu rancangan, model, prototype atau Nah, di sini rancangan pada pembelajaran PJBL, kegiatan guru dan siswa. Yang pertama, untuk kegiatan guru merancang suatu tugas atau proyek yang sistematik agar siswa itu belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian atau inquiry yang terstruktur dan kompleks. Kemudian yang kedua, guru juga merumuskan dan melakukan proses pembimbingan, evaluasi, dan asesmen. Sementara siswa, yang dilakukan siswa itu adalah mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum. Jadi inilah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dan siswa pada model pembelajaran PJBL. Nah, ternyata pembelajaran berbasis proyek ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penggunaan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, biaya yang cukup besar. Dan biasanya yang menanggung biayanya ini adalah peserta didik sendiri ya. Kemudian diperlukan tingkat pengetahuan peserta didik yang lebih advance gitu ya. Dan yang keempat, itu ada kemungkinan proyek yang dikerjakan itu tidak dapat diselesaikan pada waktunya atau bahkan gagal. Nah, namun
di samping kelemahannya, PJBL juga memiliki banyak sekali keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Adapun langkah-langkah operasional atau sintak ya dalam PJBL ini, yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Berikutnya adalah model problem based learning atau biasa kita singkat PBL ya. Nah, problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Nah, di sini kita bisa melihat ada peran guru, kemudian peserta didik dan masalah. Mari kita perhatikan yang pertama. Guru sebagai pelatih ya. Di sini yang dilakukan oleh guru atau peran guru yang pertama asking about thinking atau bertanya tentang pemikiran. Yang kedua, memonitor pembelajaran. Kemudian yang ketiga, probing atau menantang peserta didik untuk berpikir. Yang keempat, menjaga agar peserta didik itu terlibat. Yang keempat, mengatur dinamika kelompok. Dan yang kelima, menjaga berlangsungnya proses. Sementara peran peserta didik kita ya sebagai yang akan memecahkan masalah nanti adalah yang pertama, peserta yang aktif, kemudian terlibat langsung dalam pembelajaran dan membangun pembelajaran. Sementara masalah sebagai awal tantangan dan motivasi memiliki peran. Yang pertama itu adalah menarik untuk dipecahkan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang dipelajari. Nah, di sini adalah keuntungan dari problem based learning ya. Yang pertama itu adalah akan terjadi pembelajaran bermakna. Yang kedua, peserta didik itu dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Kemudian, model ini itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah operasional atau sintak dari PBL ini, Problem Based Learning. Yang pertama, itu adalah orientasi terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi belajar. Kemudian yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, penyajian hasil karya. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi. Jadi dalam PBL ada 5 sintak ya yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini. Yang ketiga adalah model discovery learning. Nah, model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu, gitu ya. Jadi discover itu artinya menyingkap atau mencari tahu atau menemukan tentang suatu permasalahan atau suatu yang sebenarnya ada namun belum mengemukakan dan menemukan solusi berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri. Nah, sehingga siswa itu memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupannya sehari-hari. Berikutnya ini adalah langkah-langkah operasional atau sintak dari pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah memberi stimulus, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga mengumpulkan data, kemudian yang keempat mengolah data, yang kelima memverifikasi, dan yang terakhir membuat kesimpulan atau menyimpulkan.
Berikutnya, ini adalah keuntungan dari inquiry dan discovery ya. Yang pertama, real-life skill. Yang kedua, open-ended topic, artinya tema yang dipelajari itu tidak terbatas, bisa dari berbagai sumber gitu ya, siswa belajar itu dari berbagai sumber. Kemudian, mengembangkan keterampilan intuitif, imajinatif, dan inovatif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, siswa menjadi pembelajar aktif atau student well-being, berpikir out of box, siswa sadar akan kebutuhan belajar bukan kewajiban. Dan yang terakhir, berpeluang menjadi penemu dengan berbagai observasi dan eksperimen. Namun, model ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, itu akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Kemudian, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Berikutnya, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan itu kurang mendapat perhatian. Kemudian, pada beberapa disiplin ilmu, misalkan IPA, itu kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Dan yang terakhir, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Dan model yang terakhir itu adalah model inquiry learning. Model ini merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka itu dapat merumuskan sendiri penemuannya. Di sini langkah-langkah operasionalnya atau sintak dari model inquiry learning. Yang pertama itu adalah observasi untuk menemukan masalah, kemudian mengajukan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, kemudian yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Baik, itulah tadi kita sudah membahas tentang model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, sedikit kita bahas tentang asesmen. Hasil survei program for International Student Assessment atau yang kita kenal sebagai PISA pada tahun 2018 yang diterbitkan pada bulan Maret 2019 ya. Dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia itu tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Nah, PISA ini merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains. Jika dibandingkan kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa Indonesia itu masih berada di bawah rata-rata dunia. Lalu, apa yang salah dari sistem pendidikan kita gitu ya? Tahun 2018, soal ujian nasional atau UN di Indonesia itu mulai memakai Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Ternyata ketika siswa-siswi kita itu mengerjakan soal UN, mereka merasa soal-soal itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Artinya, di sekolah-sekolah kita belum membiasakan siswa-siswi kita itu untuk bisa memecahkan masalah yang HOTS. Sehingga sebaik apapun model pembelajaran yang kita rancang, jika nanti pada akhirnya asesmen atau penilaian yang kita berikan masih hanya seputar mengingat, memahami, itu belum cukup. Mulai dari sekarang kita perlu untuk membuat atau menyajikan penilaian atau asesmen yang hot. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang model-model pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.